dan saudari yang hadir di rumah mengaji Azam Paus Pekanbaru ataupun yang menyaksikan media dimanapun berada, para alim ulama, jadi pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat yang beserta di sebagai gelar, yang tak bergelar tidak sebut nama, semoga semuanya liputi rahmat, nikmat dan karunia Allah sehingga selalu senang dan bahagia. Dengan bersyukur kita pada hari ini, kita kembali diizinkan mengaji. Mudah-mudahan Allah mudahkan sehingga membuat ketentraman dalam hati, khususnya nikmat iman, nikmat Islam yang sentiasa mudah-mudahan menemani sampai akhir hayat kita nanti. Selanjutnya salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, kepada para ahli bait, pada sahabat, para tabi'in, dan siapapun yang setia mengikutinya sampai hari kiamat. Ma'asyarul kiram, masih berkaitan dengan masalah mahazir, hal-hal yang diwanti-wanti atau yang harus dijauhi dalam menuntut ilmu dari kalangan ahli al-hadis. Terakhir kita bicara tentang masalah al-qasas, jangan suka mengarang cerita. Jadi jangan jadi pencerita mahal atau pencipua mahal. Pencipua, pencora misalnya, jadi penceramah, pencerita mahal, pencora mahal, pencipua mahal, artinya sama ya. Nah, karena memang dari hasil cerita yang dikarang itu tidak sedikit orang mengira itu hadis Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga mereka meriwayatkannya dan menisbatkannya. Dan kemarin terakhir tentang larangan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala kepada seseorang yang bernama Abu Yahya, lalu dilarangnya untuk berkisah karena dia nggak tahu an-nasikh wal mansukh, sehingga kalau nggak tahu nanti bisa saja berlakukan hukum yang sudah tidak berlaku lagi. Kemudian diriwayatkan oleh wa fi athari Ali bin Abi Thalib jawaz imtihanil khas, dalam kisah diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib tadi, yaitu boleh menguji orang yang berkisah itu, pencerita itu. Balil imam awalil amri aw man yanubu ayu aqibahu, bahkan bagi pemimpin, waliul amri, atau yang diberikan wewenang seperti hay'atu amri bil ma'ruf, lembaga amar ma'ruf nahi mungkar, ayu aqibahu, memberikan sanksi idza qassa bighairi izni, bila dia berceramah tanpa. Ini bedanya penceramah dengan konteks ilmu lain ya, mengajarkan ilmu lain. Kan ada ceramah, ada ta'lim, majlis ta'limul ilmi. Nah, itu mengajarkan ilmu, merawatkan ilmu. Nah, idza qassa bighairi kama yadullu alaihi maraw Abu Amir al-Hauzani, dia berkata, hajjajna ma'a Muawiyah bin Abi Sufyan, kami haji bersama Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Muawiyah sebagai apa? Udah lupa. Amirul Mukminin, dia sebagai awwalu mulukil Islam, dia itu raja Islam pertama setelah selesai masa khilafah an-nubuwah, diteruskan oleh khulafa yang dengan sistem kerajaan. Maka Muawiyah adalah awwalu mulukil Islam.
di mana kerajaan diwariskan kepada monarki, dinasti keluarga. Maka terbentuklah dinasti Umayyin sampai akhirnya nanti juga menyerah di tangan Abbasiyin. Nah, Abbasiyin tahun 120 atau 138. Nah, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu naik tahta tahun lupa. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kan syahid di tangan Khawarij, dan Muawiyah radhiyallahu anhu sebenarnya di on target Khawarij juga, ditarget oleh kaum Khawarij di subuh yang sama, di tanggal yang sama. Cuman Muawiyah Allah menghendaki dia seperti yang ditakdirkan Allah sebelum diciptakan langit dan bumi, dia tidak mati. Sebab di subuh itu dia sakit. Akhirnya kadang-kadang sakit itu bawa nih sengsara, bawa nikmat. Subhanallah, dia sakit sehingga dia tidak pergi sholat subuh ke masjid. Padahal dia kan imamnya. Muawiyah adalah imamnya, khalifahnya. Ali pergi ke masjid. Maka sesuai takdir yang Allah tentukan sehingga dia mati syahid di tangan Khawarij. Sedangkan Muawiyah selamat. Akhirnya setelah Ali wafat, naik anaknya Hasan bin Ali bin Hasan bin Husain Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, yang Nabi sudah sebutkan di masa Hasan masih kanak-kanak lagi. Nabi sedang khutbah, tiba Hasan datang, lalu dia nak naik ke mimbar, terpeleset-peleset dia diambil oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Lalu Nabi mengangkatnya, inna waladi hadza sayyid, anakku ini adalah sayyid, pemimpin. Yuslihullahu bihi baina fi'ataini minal muslimin, Allah akan damaikan dengan dia dua kelompok muslim yang bertikai. Kapan terjadi? Kapan terjadi? 40 tahun setelah itu atau lebih. Jadi Masya Allah tabarakallah. Jadi janji-janji itu jangan terlalu cepat. Allah berjanji pasti, dan itu akan ditepati. Antum nak selesai hari ini juga semuanya. Lalu yang tak bisa menyelesaikan antum caci maki dia enggak. Nabi SAW wafat padahal sudah dijanjikan menguasai Romawi, menguasai Persia, menguasai Yaman. Tapi Nabi wafat sudah kuasai itu belum? Belum. Nabi menyiapkan orang-orang yang akan melakukan itu. Di masa Abu Bakar juga belum. Di masa siapa? Masa Umar bin Khattab. Tapi apakah Umar lebih afdal dari Nabi? Wih, ragu nampaknya. Apakah Umar lebih utama dari Nabi? Enggaklah. Jadi keutamaan itu bukan pada banyak berperang. Kan kita itu sekarang itu kan, enggak pergi perang, bodoh. Bukan. Ikhwan kaum muslimin dan muslimat. Makanya dengar khutbah saya Jumat yang lalu. Biar tahu kita. Mau tahu juga isinya. Nah, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tidak mati syahid seperti Umar, Utsman, Ali dan lain-lain. Tapi dia lebih utama dari mereka semua. Abu Bakar tak diuji dengan kemiskinan seperti Abu Zar, Abu Ayyub dan lain-lain. Tapi dia lebih zuhud dari mereka. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tidak pernah terluka dalam peperangan. Masya Allah. Nabi terluka, dia enggak. Berarti lebih hebat dia dari Nabi? Enggak. Jadi tidak selamanya menurut ukuran kita. Jelas? Nabi alaihissalam dia tidak pernah terluka peperangan seperti Khalid bin Walid, Sa'ad bin Waqqas, ya, Sa'ad bin Mu'az. Tapi dia lebih afdal daripada mereka. Nah,
Paham sih? Ya, jangan suruh ustaz loko-loko baru dapat lebih utama. Jangan. Atau jangan suruh ustaz kurs kering. Tak mesti. Ustaz kalau nak bagus martabatnya sisi Allah harus kurus kering. Jangan makan-makan 2 pekan. Bukan, nah itu di situ lah. Nah, jadi kaum muslimin Ustaz, jadi bukan ukuran kita. Jadi orang banyak melihat, ahli-ahli pengamat melihat dari hal-hal yang zahir. La ya'lamuna illa zahir. Lalu kenapa dia lebih dari mereka? Berkata Bakar bin Abdullah al-Muzani, Sayyidut Tabi'in, salah satu dari orang zuhud di masa Tabi'in. Dia bilang, innama sabaqahum bima waqara fi qalbihi minal iman. Karena di dalam dadanya bersarang iman yang mengatasi iman semua mereka. Dan itu terbukti dengan cinta Nabi kepadanya. Cinta Nabi kepadanya. Man ahabbun nasi ilaika ya Rasulullah? Siapa manusia yang paling kau cintai? Qala Aisyah. Dah Rasulullah di kalangan laki-laki. Qala abuha. Kalau laki-laki bapaknya. Dah. Dari perempuan anaknya, dari laki-laki bapaknya. Dah. Habis cerita. Nah, mungkin Nabi lebih mencintai kalau bukan karena dia lebih mencintai daripada yang lain. Ma'asyal kiram, balik ke sini. Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan adalah awal mulukil Islam. Setelah Hasan menjadi khalifah dibayar oleh kaum muslimin, akhirnya dia melihat susah untuk disatukan antara yang mendukung dia dan yang mendukung Muawiyah. Akhirnya dia meletakkan jabatannya sebagai khalifah. Dan benar seperti kata Nabi, sejak itu maka umat Islam kembali bersatu. Tapi tidak lagi seperti zaman Nabi, karena sudah mulai lahir apa? Apa yang lahir? Yang membuat kita berpecah itu apa? Lama ngaji masa tak tahu sih. Yang membuat mereka bersatu sama Nabi, apa yang buat bersatu? Sunnah. Nah, setelah itu lahir apa yang lahir? Bid'ah. Setelah bid'ah bersatu? Tidak. Makanya bid'ah tak akan pernah mempersatukan. Jelas? Belum lagi. Soalnya kan ada bid'ah hasanah, kata antum, itu masalahnya. Jadi di sana hasanah, di hasanah, akhirnya hasanat. Jadi semua bid'ah hasanah. Tidak ada bid'ah yang tidak hasanah. Semua bid'ah hasanah menurut pelakunya. Ya, menurut pelakunya. Tapi menurut Nabi, kullu bid'atin dhalalah. Ini kata Nabi, Sayyidul Mursalin. Menurut orang, yang bikin bid'ah ini dia bilang hasanah. Yang bikin bid'ah itu dia bilang hasanah. Kalau bid'ah itu hasanah. Sah? Mana ada orang yang bilang nawaitu an adillah, sengaja aku untuk sesat? Mana ada? Ada orang sengaja aku sesat? Tidak ada. Tidak ada orang yang sengaja aku sesat karena dia sesat tahu karena kulla dhalalatin. Ya betul ya saya. Antum suka masukkan orang ke neraka. Enggak. Jadi mereka tahu tidak akan ada orang yang sengaja aku sesat. Sebab kalau dia tahu jalan itu sesat, dia tak kata sesat. Sah? Oh, saya ni tahu ni sesat, cuma saya ingin sesat. Tidak ada. Nah, jadi itu kaum muslimin dan muslimat, makanya semua ahli bid'ah bilang bid'ah itu sesat. Hasanah. Nah, jadi semua ahli bid'ah bilang, atau semua yang, jangan kita ahli bid'ah lah ya, semua yang melakukan bid'ah mesti mengatakan bid'ah itu hasanah, baik. Nah, sampai Mu'tazilah mereka akan katakan, kami ini tidak sesat. Yang sesat itu Ahmad bin Hanbal.
Sampai Abu Jahal bilang tidak sesat, yang sesat itu adalah Muhammad dan pengikutnya. Jelas ya? Inna naraka lafi dhalalim mubin. Kami berpendapat kamu itu sesat yang nyata. Nabi dan pengikutnya adalah aliran sesat menurut orang sesat. Menurut orang sesat, Nabi yang tersesat. Akhirnya mereka meminta sesama sesat jangan saling menyesatkan. Maka itu dakwahnya kesesatan, selalu bilang sesama sesat jangan saling menyesatkan, sesama bid'ah jangan saling membid'ahkan. Kalau kita tidak, yang sunnah bid'ah. Nah, suka tak suka tu bukan urusan kita. Nabi yang bilang kullu bid'atin dhalalah, bukan kita. Ustaz tak paham. Kalau masalah tak paham itu biasalah, orang kalau tak sepaham terus bilang yang lain tak paham. Ada semalam saya melihat ceramah seorang kiai pula, dianya nak cari tenar pula dengan mengkritisi Imam Masjidil Haram Syekh Sudais, ya, yang mengatakan, Syekh mengatakan tak ada hadis satu pun tentang fadilat bulan Rajab, katanya. Orangnya saya kira kurang kerjaan orang ini, tidak malu gitu. Sebab di masa dunia keterbukaan seperti ini, orang dengan mudah mencari publikasi khutbah Syekh Sudais. Bukan tahun ini aja dia khutbah tentang Rajab, hampir tiap tahun dia khutbah tentang Rajab. Dan telinga ini berkali-kali mendengar khutbah beliau. Kira-kira mana yang lebih paham bahasa Arab? Yang tinggal dengan orang Arab atau orang yang ke-Arab-Araban? Bagaimanapun dia akan mempasih-pasihkan nanti, tapi jangan tak bicara dengan orang Arab, tak akan seperti orang Arab pemahamannya. Syekh tidak mengatakan tidak ada ayat dan hadis tentang fadilat bulan Rajab. Anda yang salah paham. Ada kalimat yang Anda hapus di situ, yaitu kalimat khas. Satu kata dihilangkan, hilang seluruh makna. Jadi tidak ada satu pun hadis khusus menjelaskan fadilat amal khusus di bulan Rajab. Itu bukan perkataan beliau. Itulah perkataan Ibnu Rajab. Anaknya Rajab sendiri bilang seperti itu. Antu sosok tahu pula. Dibaca pula hadis. Ya kan memang keren, memang dia takhrij hadisnya, paham. Yang tak ngerti hadis tentu ngangguk-ngangguk dia, Masya Allah ahli hadis lupa beliau ya. Nah. Ibnu Rajab bilang tak ada hadis sahih satu pun tentang fadilat khusus. Yang ada fadilat umum, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran. Itu memang fadilat umum. Kemudian sumu fi syahril ashuril hurum, puasa di bulan-bulan haram. Rajab bagian dari bulan haram. Banyak hadis tentang fadilat Rajab, banyak. Sampai-sampai ulama menjelaskan dengan judul buku Bayanul Ajab, yaitu menjelaskan keajaiban. Karena dianggap ajaib karena riwayatnya banyak tapi tidak ada yang sahih, sehingga menjadi ajib. Bayanul Ajab ini mawarada fi syahri atau fi fadli syahri Rajab. Dan Ibnu Rajab sendiri menulis tentang itu tidak ada hadis sahih. Jadi kadang-kadang orang nak cari tenar, apa boleh buat? InsyaAllah nanti akhirnya malu sendiri juga, jadi sebenarnya jangan semangat nak tampil itu lebih kuat daripada semangat nak memberikan nasihat. Ini bahasanya ulama salafi wahabi itu aja modal. Oleh sebab itu tidak dinampakkan boleh solat di belakangnya. Kalau antum tahu dia syirik, boleh solat di belakangnya? Batal solatnya. Ini kan aneh bil ajaib ini. Makanya kadang-kadang orang ditempatkan di tempat yang tak patut. Ya, fatwanya memang iza wusidal amru ila ghairi ahli fantazirsa. Diberikan tempat kepada orang yang bukan ahlinya,
tunggu kehancuran. Nanti orang berkeyakinan bahwa imam-imam Masjidil Haram musyrikun, tapi menyembunyikan kesyirikannya. Taib. Antum tahu dia syirik? Iya. Tahu salat belakangnya? Iya. Kenapa? Taqiyah. Berarti anda Syiah. Allah musta'an. Dia cari tenar lah. Dulu ada orang nak cari tenar dengan buka kain musim haji, dikencinginya air zam-zam. Tidak pernah kalian dengar? Wih, orang nak viral dulu. Nah, tidak ada cara untuk viral. Akhirnya dia buka celananya, kencing dia di sumur zam-zam. Orang sedang musim haji. Musim haji ramai sikit. Tuan-tuan tidak greget nampaknya. Hah? Harus pakai gini dulu ya. Kaum muslimin. Ya, akhirnya ditanya, kenapa kamu kencing di zam-zam? Ini kan di masjid, kan dalam masjid dia. Masa kencing dalam masjid? Saya ingin dikenal katanya. Ingin uridu an uzkar. Disebut juga tapi dengan keburukan. Hajjajna ma'a Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Kami haji bersama Muawiyah. Ini gara-gara Muawiyah ini lama kita jadinya. Ya. Bersatu umat tapi tidak seperti dulu lagi, kan itu masalah tadi. Apa sebab? Lahir pemecah-pemecah, lahir aliran-aliran bid'ah hasanah. Nah, bid'ah seperti lahirnya tadi Khawarij. Kalau zahirnya kalah kita semua. Malam hampir tidak tidur, qiyamul lail. Siang hampir tidak makan, puasa. Kalau bicara, Masya Allah, halus luar biasa. Berjalan lambat seperti tamati semut dipijak. Pokoknya khusyuk luar biasa. Ya, kalau sholat seperti lihat Israfil kita, saking khusyuknya. Tapi di sini ini kerontang, kering. Lain yang disuruh, lain yang dibuat. Lain yang diberitakan, lain yang diyakini. Akhirnya mereka sampai membunuh orang yang dijamin masuk surga. Tidak satu, dua. Utsman, Ali, belum lagi yang lain. As-sabiqin al-awwalin fil Islam seperti Ammar ibn Yasir. Mereka juga bunuh. Nasallallahu alaihi wasallam. Akibat daripada apa? Semangat tanpa ilmu. Dia rajin ibadah memang. Dikatakan tidak berilmu, dia berpuasa rajin. Cuma tidak mengikuti apa yang dibaca itu. Lebih percaya dengan analisa, pemahaman orang-orang yang datang belakangan. Baik, beliau katakan falamma qadimna Makkah, ketika sampai kami ke Makkah, ukhbira bi anna khassan yaqussu ala ahli Makkah maula li Bani Makhzum, bahwa seorang tukang pencerita ya memberikan ceramah kepada ahli Makkah. Dia dari maula Bani Makhzum, dari kaumnya Bani Makhzum, kaumnya tidak tahu, Abu Jahal dari Bani Makhzum. Fa arsala ilaihi Muawiyah, lalu Muawiyah mengirim utusan untuk membawanya, untuk menghadap. Faqala umirta bil qasas, kamu ada enggak sertifikasi untuk berceramah? Ya, tapi sekali lagi sertifikasi yang dikeluarkan bukan oleh orang yang anti ceramah, itu lain lagi nanti. Nanti jangan dipahami untuk membatasi. Ini karena kalau salah pun nanti sertifikasi yang jadikan bola bahan kampanye nanti. Yang tidak sepaham dengan kita larang kampanye kan? Itu bukan. Ini dalam konteksnya yang adalah waliul amri al-muslim. Nah. Taib,
Qala la, enggak, saya tidak dapat izin, tidak diperintahkan. Qala fama habalaka ala an taqussa bi ghairi izin. Apa yang menyebabkan kamu melakukannya tanpa izin? Qala nansuru ilman 'allamanahu Allah. Kami menebar ilmu yang diajarkan Allah kepada kami. Qal law kuntu taqaddamtu ilaika qabla marrati hadhihi laqata'tu minka tabaqan. Thumma qama hina salat dhuhra bi Makkah. Andainya saya lebih dulu tahu sebelum kali ini, maka saya akan laqata'ta minka tabaqan, akan saya ya tabaqan karena koi awalnya ya tahunya tabaqan setingkat dipotong, paham ya? Tabaqan itu satu tingkat, penutup Pak, badan itu apa? Kepala. Bahasa kinayah itu, bahasa ibarat bangunan dan potong atapnya, paham enggak? Ayo dipancung. Ini kalau bahasa pancung lihat ngeri dong maunya, makanya dibilang saya potong sebagianmu. Nah, saya koyak, saya kerat kamu. Thumma qama hina salat zuhra bi Makkah. Kemudian setelah salat zuhur di Makkah dia berkata, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Lihat, ini penting. Perkataan Muawiyah ini. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Al-Musnad, Ibn Abi Asim dalam As-Sunnah, kemudian dalam Al-Muzakkir wal Ajurri dalam Asy-Syari'ah, Al-Hakim Musadrak dengan sanad yang sahih dari Muawiyah. Apa katanya? Inna ahlal kitabaini, sesungguhnya ahlul kitabaini, pengikut dua Alkitab, yakni dua ahli kitab. Siapa mereka? Ahli kitab siapa mereka? Yahudi dan Nasrani. Tentu anda mulai ragu-ragu jawab. Kenapa sih? Masih puasa? Belum buka lagi, Ustaz? Sudah. Tapi kalau apa buka kita dulu. Nah. Baik. Inna ahlal kitab ini. Ini penting karena ada orang yang akan menafsirkan bahwa 73 golongan itu masuk di antara Yahudi dan Nasrani. Nah, makanya dengan di awal, sesungguhnya ahli al-kitabaini, ahli kitab Yahudi dan Nasrani, ahli al-Injil wa ahli at-Taurat, iftaraqu fi dinihim ala 72 millah. Mereka terpecah dalam agama mereka. Jadi bukan umatud dakwah, tapi umat ijabah ini. Dalam agama mereka sebanyak 72 golongan. Wa inna hadhil ummah sataftariqu ala 73 millah bil ahwa. Kita dengar azan dulu lah. Nah, azan. Semoga rahmati Allah. Jadi sungguhnya ahli kitabain iftaraqu ahli Taurat, ahli Injil, mereka terpecah dalam agama mereka. Fi dinihim ala 72 millah, 72 golongan. Wa inna hadhil ummah, dan sesungguhnya umat ini tentu maksudnya umat karena padanannya Yahudi dan Nasrani. Berarti umat Islam artinya yang menerima Islam. Jadi golongan 73 itu tidak masuk orang-orang agama lain, bukan, tapi orang yang menerima Islam. Karena ada sebagian yang menafsirkannya bukan umat yang didakwai Nabi ini 73 golongan. Kalau itu bukan itu maksud Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya hadis ini menjelaskan makna itu. Jadi Yahudi Nasrani berpecah. Kulluha afwan ala 73 millah fil ahwa, di dalam hawa, mengikut hawa. Hawa itu tahu tuan-tuan dari mana datangnya hawa itu?
Hah? Apa makna hawa? Hawa itu apa maknanya? Iya, apa artinya? Hah? Keinginan. Iya, keinginan. Hawa itu adalah keinginan. Hawi itu saya ingin. Dari mana datang keinginan? Hah? Dari hati menghasilkan perasaan. Dari otak menghasilkan pikiran. Sah? Antum merasakan, mengira-ngira menurut pikirannya ini enak. Sah? Kemudian merasa-rasa dalam hati ini sedang. Habis itu dibeli sampai di rumah muntah, nggak bisa makan. Apalagi pas sedang puasa kan, nengok orang jualan semuanya nak ditelan semuanya tuh. Sah? Nengok bentuknya, rasanya rasanya enak. Kemudian dipikir-pikir, betul juga kalau bahan ini campur bahan ini enak. Itulah hawa. Jadi kalau orang beragamanya berdasarkan pikiran, langsung ikut perasaan tanpa ada dalil, makanya lahir hawa. Itulah ahlul hawa. Makanya hawa itu disuruh mengikuti atau disuruh ditegah mengikuti? Apa dalil? Dilarang Nabi saja, dilarang Allah mengikut. Wala tattabi ahwa allazina kafaru. Jangan kamu ikuti keinginan orang-orang kafir. Hah? Apa sih? Nah, hah? Oh bukan saya, nih awak dah terkejut pula. Ini kira pula awak disebut ahli hawa. Jadi hawa itu yang diikuti tanpa dalil, yaitu perasaan yang diikuti, pemikiran yang diikuti tanpa ada dalil dan bukti, itulah ahli hawa. Itulah ahli hawa. Apa contohnya? Hah? Tidak boleh contoh. Contohnya, Allah membagi warisan bagi anak laki-laki dan perempuan. Satu laki-laki sebanding dengan dua perempuan. Ini dalil. Sah? Lalu ada orang dengan perasaannya. Kan bagi perasaan lagi. Ustaz, kadang-kadang lebih lama anak perempuan memelihara ayah dan ibunya daripada anak laki-laki. Oleh sebab itu tidak sah gitu dah. Sah? Akhirnya lahir pemikiran. Itu konteksnya dunia Arab. Kalau kita dunia Nusantara, berarti harus ada fikih Islam Nusantara. Baik. Hah, gimana? Kalau pikir-pikir iya juga ya. Kalau dipikir-pikir iya juga. Sahih atau tidak? Sekarang di Indonesia, mana yang lebih menderita, anak yatim atau anak piatu? Yang kematian amak atau kematian ayah? Kematian amak lebih menderita. Tapi yang selalu disiapkan bantuan untuk anak yatim. Terus kita rubah lagi. Yang anak yatim boleh dimakan hartanya, yang anak piatu tidak boleh. Betul juga. Sah? Dipikir-pikir, betul juga. Sah? Baik. Di dalam syariat Islam, harta
laki-laki, harta laki-laki, harta perempuan, harta perempuan. Ustaz, tapi kan di sini kan laki-laki tidak bekerja, perempuan yang bekerja. Misal. Atau nafkah dia bersama-sama. Kalau gitu harus ada istilah harta gono gini. Semua yang dapat setelah menikah milik bersama. Dipikir-pikir, rasa-rasa betul juga. Akhirnya lahirlah pikir harta gono gini. Yang lebih parah lagi, semua atas nama bini. Pas cerai bawa atas kresek aja lagi. Sebab rumah atas nama dia, akta notaris, sertifikat. Kebun sawit 50 hektar atas nama dia. Awak sedang sayang-sayangnya. Dibuat atas nama adik aja ya, katanya. Setuju deh kawan. Habis itu kan dunia tak stabil. Akhirnya terjadi yang terjadi. Akhirnya terpaksa pakai celana pendek pulang. Diusir sama istrinya. Makanya iya juga kalau dipikir-pikir, tapi tidak sesuai dalil. Jelas ya? Lalu datang lagi orang, daripada payah-payah ke masjid, apalagi musim hujan, lebih baik kita salat jamaah virtual. Buka komputer di rumah masing-masing. Dipikir-pikir betul juga. Dirasa-rasa mantap pula. Apalagi dengan ini kita bisa sholat di Masjidil Haram. Dipikir-pikir sah. Apalagi haji. Kalau ikut ke Mekah sempit. Lebih baik tawafnya di Monas. Dipikir-pikir sumber devisa juga bagi negara daripada habis sama Arab Saudi, ya kan? Kalau dipikir-pikir betul juga. Kan pernah dulu ada yang mencanangkan begitu kan, ya, supaya haji di negara masing-masing. Jadi tawaf di Monas, mabitnya di lapangan Banteng, lontar jumrohnya di kantor Kemenak RI. Bahasa plesetan karena penelitinya di situ. Jadi kata orang di situ banyak setannya. Gara-gara satu orang rusak nama sebuah lembaga gara-gara itu. Jadi semua ini namanya hawa karena lahir dari pikiran dan perasaan. Hawa, pikiran, perasaan, itu namanya hawa. Ar-Rahman ala arsistawa. Sah? Kalau dipikir-pikir, kalau di atas mesti bertempat. Dirasa-rasa tidak mungkin. Kalau gitu berarti bukan di atas. Ada dalil? Tidak. Perasaan dan pikiran. Yang mengatakan ini pernah ke langit? Hah? Tidak. Pernah dapat berita dari langit? Tidak. Terus yang dari langit kasih tahu seperti itu. Siapa yang datang dari langit? Yang datang dari langit siapa? La ilaha illallah. Jibril, Rasulullah di bumi dia. Jibril di mana rumah? Jibril jalan apa rumah? Di langit kan? Di langit kan? Dia yang beritakan kepada Nabi yang di bumi, Allah di langit. Kemudian Nabi pernah ke langit. Yarhamukallah. Antum sampai bersin gara-gara gaji nih. Yarhamukallah. Kau muslimat. Nabi pernah ke langit? Pernah. Apa yang disampaikannya setelah datang dari langit? Allah di atas. Sahih? Tayyib. Antum nanti ke langit apa tidak? Ya Syekh. Antum tidak ke langit? La ilaha illallah. Antum nanti mati dinamakan
Antum mati disebut ya Allah ya Rabbi, pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah itulah makanya cepat mati biar tahu. Sampai sekarang dia belum tahu bahwa arwahnya diangkat ke langit. Antum yakin tak arwahnya diangkat ke langit? Ke siapa diangkat? Ke rahmat Allah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, jelas ya, diangkat ke langit. Nah, yang tak diterima gentayangan dia. Jadi kaum muslimin dan muslimat, kalau pikir-pikir, kenapa pula ke langit kan? Jadi semuanya dengan pikiran menolak dalil, itu namanya ahlil hawa. Nah, hawa ada batasnya enggak? Hawa antum dengan hawa saya sama? Enggak ada batasnya dah. Ini hawanya ini pula, ini keinginannya, ini pikiran. Kan lah sabu ada orang tua kita. Kapal lu sama hitam, isi di dalam enggak sama. Jadi pikiran, perasaan enggak sama. Ada enggak buktinya? Antum kalau nanti makan lepas ini pilih apa? Hah? Ayam. Ahmad pilih apa? Tolu. Sebab antum pilih ayam karena antum dilahir di zaman dah tahu telur budar. Beliau ni lahir di masa tak tahu telur ayam bulat. Tahu istilah ini tak? Balik pondok lagi nanti. Dulu kami di pondok itu ada ustaz kami bilang, itulah maka kalian bongak-bongak tak tahu dia kalian bulik telur nya. Paham tak? Tak paham deh ya. Nanti ikut makan saya tunjukkan. Jadi dulu telur rebus itu dipotong 6 untuk 6 beradik. Tak pernah dapat telur bulat. Atau biar banyak dibuat telur dadar, dibanyakkan daunnya biar banyak ininya. Yang pernah dapat telur bulat tuh jarang gitu. Sampai-sampai ada anekdot. Saya kira ya anekdot aja itu. Orang Bangkinang pergi Pekanbaru dulu ya, bukan sekarang. Sekarang dah kayu-kayu. Nah, bagi anak kecil kan, masih kecil-kecil anak tuh, makanlah di Ampera atau di rumah makan kan. Apa kan nasi yang yongnya, toluyanya. Ada pelayan benar seramas tolu. Telur ya. Dikasih telur bulat sama orang tuh, nangis anak tuh, indah ikornya. Dan dia ikornya nggak mau dia terima itu bukan telur. Kata ayahnya, malu ayah kan, nah dengar ayah dulu, indah. Dan dia ikor dan dia tolong. Sampai akhirnya dipanggil, dapat minta pisau yang ini. Akhirnya dibelah 4, baru dia diam. Oh iya telur. Itulah ceritanya tak tahu telur bulat. Iya, jadi makanya kalau ikut perasaan, ikut pikiran tak sama. Makanya aliran itu yang tersesat lebih banyak daripada yang selamat. Ya Pak, mana banyak aliran sesat daripada aliran selamat? Yang sesat, selamat satu cuma dari 73. Yaitu yang ikut sunnah, yang ikut dalil, walau tak sesuai dengan keinginan, walau tak sesuai dengan keinginan. Itulah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kulluha fid dar illa wahida wa innahal jamaah. Ini masih perkataan Muawiyah ini ya, perkataan Muawiyah bin Abi Sufyan. Wa innahal jamaah, yaitu jamaah. Wa innahu sayakhruju fi ummati
Afwan, ini dia riwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya katakan dari Muawiyah, tapi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dari Nabi alaihi salatu wasallam, wa innahu sayakhruju fi ummati qaumun tatajara bihim tilkal ahwa. Nanti akan datang kepada umatku suatu kaum tatajara bihim tilkal ahwa, nanti mereka akan tergilas oleh hawa itu, kama yatajarul kalabu bi sahibih, seperti besi-besi pengais, besi-besi penggiling menggilas orang yang dikenainya. Tahu kalab, mesin penggiling, tahu? Hah? Dulu orang giling, kalau penggiling tebu, atau kalau ini yang berbesi itu. Nah, jadi kalau sobat masuk ke dalam digilingnya, giling daging lah macam pilet sekarang. Nah, wala yabqa minhu irqun wala mafsilun illa dakhala. Tidak ada urat, tak ada sendi kecuali masuk ke dalamnya. Kecuali dia masuk. Nah, urat nak sendi dikaisnya dengan besi itu. Oleh sebab itu, siapa yang dekat-dekat dengan hawa, dia akan tergilas oleh hawa tersebut. Makanya para ulama mengingatkan, nih zaman ini kan zaman orang menonton banyak konten-konten ya, kadang berbau dakwah, tapi kita nggak tahu siapa di belakangnya. Harus diketahui, jangan sembarang tengok. Ini saya lihat ya, sedikit dari kawan-kawan kita, dari anak-anak muda, mereka kreatif untuk membuat konten-konten yang menarik anak muda, lalu ditarik kepada aliran-aliran seperti Syiah dan sebagainya. Ya, anak muda ada yang bilang, Ustaz, kan kita tahu mana yang benar dan salah. Saya bilang, antum apa dasarnya mengetahui mana yang benar yang salah itu? Dia alasannya kan, saya kan sudah dewasa nih. Cukup dewasa saja untuk mengetahui benar salah? Hah? Nggak cukup dewasa. Yang membedakan benar salah itu ilmu. Berapa banyak orang dewasa, dia tua pula, nggak tahu dia ilmu. Gimana dia benar salah dia tahu? Apalagi anak muda yang masih rentan. Ya, asal pandai orang bergaya dia ikuti. Makanya hati-hati kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dan ini banyak saya temukan di kalangan anak muda kita, melihat konten ini, konten itu, katanya saya bisa bedakan. Dengan apa kau bedakan? Antum jurusan tafsir, kitab tafsir yang sudah tamat berapa buah? Oh, belum ada. Tafsir Jalalain dah tamat? Belum. Jalan lain pun belum. Lagi tafsir Jalalain. Ya saya? Ayo. Ini sebenarnya sarjana tafsir. Allah musta'an. Wallahi ya ma'syaral Arab. Lalu Muawiyah mengatakan, wahai orang-orang Arab, la illam taqumu bima ja'a bihi nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam li ghairikum minan nas la ghairukum minan nas ahra an la yaquma bihi. Wahai orang-orang Arab, kalau kalian tidak menegakkan apa yang dibawa oleh Rabi kalian, pasti orang selain Arab lebih tidak lagi. Yang lebih parahnya, kalau ada orang Arab pula yang membawa penyimpangan, itu akan lebih diikuti oleh yang lain. Ya, masalahnya kita katakan di zaman sekarang, subhanallah, tidak sedikit orang-orang yang keturunan, katanya keturunan Nabi alaihissalatu wassalam, tapi menyimpang dari ajaran Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi misalnya melarang umatnya untuk mengkultuskan orang saleh. Datang yang ngaku keturunan Nabi, asal Habib, asal keturunan Nabi, pasti masuk surga. Kultus lagi. Akhirnya kadang-kadang tangannya cium seperti fotokopi, timbal balik. Cium timbal balik. Oh. Nah, sambil surukuk sujud di depannya. Allah musta'an. Kemudian Nabi SAW melarang untuk merayakan kuburan-kuburan. Mereka pula jadi penggerak wisata religius ke kuburan-kuburan keramat.
Jadi kalau orang Arab buat begitu, pasti non Arab lebih percaya pula. Sampai-sampai pula ada suatu negeri, jadi situ tidak perlu nuntut ilmu, sebab semuanya ilmu, jalan ilmu, pagar ilmu, tembok ilmu, sampai WC pun ilmu. Jadi nuntut ilmu cukup tatap aja dinding itu, atau sudah jadi wali, karena kotanya disebut dengan kota para wali. Sampai-sampai disebut kota itu tidak diaspal jalannya karena menghormati jejak para wali. Gunung lagi. Rupanya setelah didata, ternyata 65% di bawah garis kemiskinan di situ. Ini bukan karena menghormati wali, tapi nggak ada piti. Allah Ustaz. Jadi kadang-kadang orang gampang saja berdusta demi nama, beli nama kemasyhuran. La haula wala quwwata illa billah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Arab Saudi kalau mau sebenarnya bisnis kuburan, mereka lebih banyak kuburan yang potensial. Sah? Sangat potensial. Yang nak masuk ke Raudhah bayar minimal serial per orang. Yang nak masuk kuburan Nabi 1 juta rial. Orang kaya mau dia tuh, masih mau. Kalau saya kelas 500 masih mau tuh. Iya, bisa masuk ke makam Nabi SAW. Cuma saya dulu sia-siakan waktu Pak PSBY presiden, dia datang, saya diminta Pak Dubes untuk mendampingi, saya tidak mau. Tapi jangan salah arti ya, jangan salah arti. Saya memang pokoknya tidak mau jalan, jangan ditafsir-tafsir macam-macam ya. Nah, ya salah sebut pula saya. Ya. Pokoknya tidak mau waktu itu, sedang ada masalah. Awak presiden, dia presiden, minta ketemu 5 menit tidak boleh sama pas pampres. Kalau gitu saya tidak ikut. 5 menit aja minta. Saya tidak banyak ngomong, dan paling-paling saya tunjukkan apa aja. Ya, adalah kepentingan untuk mahasiswa, bukan saya pribadi, untuk semua, karena saya presiden mahasiswanya. Nah, ya saya sekali-kali jual mahal kan boleh kan? Cak biar tidak laku. Jadi ada halangan lain yang saya sebutkan waktu itu sama Pak Dubes. Saya konsultasi bahwa kalau saya tidak hadir kurang etika, kata beliau, tidak apa-apa. Ya alhamdulillah. Kalau sempat dibilangnya mesti hadir wajib, saya tetap hadir. Nah, kalau itu kan bisa masuk sebenarnya, itu tidak perlu bayar kan. Nah, habis itu pakai sorban tinggi-tinggi. Nah, kan itu. Jadi hadis sahih. Hadis ini sahih, Nabi yang kasih tahu. Kan banyak yang bilang gitu. Katanya bisa bertemu Nabi langsung kan? Ya, Aisyah yang paling dicintainya tidak bertemu lagi setelah matinya. Antum bisa dengan setiap hari bisa konferensi bersama Nabi, konferensi para wali habaib. Allah musta'an. Jadi disinilah pentingnya kita berilmu supaya tak mudah tertipu dengan nama-nama besar. Qultu wa hadha zahiru anna hadha al-fi'la al-qasas qad addahu Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu al-bid'ah al-muhdatsat. Syekh Amr Abdul Mu'ad yang mengatakan penulis kitab ini zahirnya bahwa perbuatan berkisah itu, berceramah itu, bebas itu, menurut Muawiyah termasuk bid'ah yang diada-adakan. Karena tujuannya bukan ilmu, tapi adalah hiburan. Orang kan senang cerita-cerita ajaib, cerita aneh. Kan macam-macam cerita dikarang orang, sah. Ada tuan-tuan ingat cerita orang bercerita tentang penduduk neraka sampai ketawa terpingkal-pingkal. Mana ada sejak zaman Nabi orang cerita neraka tapi tertawa terpingkal, mana ada? Tapi karena penceramah pandai bercerita, akhirnya orang ketawa. Masuk cerita tapi tidak berkesan. Cerita masuknya orang senanglah dengannya. Orang sindirannya bagus, cuman kerja tetap jalan. Nah,
Dia orang tak tersinggung memang karena bahasanya kan jenaka, tapi orang tetap jalan. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini cerita tentang orang yang tak solat masuk neraka sakar, lalu dikarang cerita. Ya, dibuat semacam dialog ahli neraka dengan ahli surga yang tidak ada konteksnya dalam Al-Quran dan Sunnah, hanya jadi bahan lelucon. Orang senang memang, cuman pengaruhnya tidak seperti yang orang hadir majelis Imam Ibnu Jauzi, 35.000 orang sudah hadir, menangis semuanya kalau cerita neraka. Cerita surga mereka sesungguhkan. Tapi kalau para qusas tidak, membuat orang terperangah dan tapi hasilnya tiada. Wa bi jawazu mu'aqabatul imam awalil amri man yataqaddam bil qasas duna ay yu'mara bihi aw yusta'dana min man biyadil yasta'dina man biyadil amru. Di situ juga terdapat, ya, karena Muawiyah tadi mengancam akan menghukum, sanksi, berarti boleh memberi sanksi kepada mereka yang tanpa izin. Fa in azina walil amri lil qas, kalau diizinkan, fa yajibu an yaltazima bi qasasi min waradan as-salaf. Kalau diizinkan mesti dia tidak mengarang-arang kecuali cerita yang diriwayatkan dari as-salaf. Min zalika kama taqaddam, di antara seperti yang disebutkan, ayyakuna mimman alimal ilma wa aqalah, mesti orang yang paham ilmu, orang yang paham ilmu. Wa alla yuhadditsal qauma bima la tahtamil uquluhum, dan tidak berbicara kecuali sesuai taraf yang bisa dipahami oleh mereka. Wa la yuhadditsu bima la yasihhu riwayatan, dan tidak menceritakan yang tidak sahih. Wa alla yumillahum bitahdits, jangan pula bikin mereka bosan, ya, bosan mendengarkannya. Wala yaltazim as-saja' al-barid fi kalami wala bid'ah, dan tidak pula mesti selalu bersaja. Wala yaqta'al al-qaumi haditsun bi qasasih, dan tidak pula memutuskan pembicaraan orang dengan kisah yang dia sampaikan. Fa ummul mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat li ibni Abi Sa'ib qasi ahli Madinah. Ummul Mukminin Aisyah berkata kepada Ibnu Abi Sa'ib, seorang pencerita dari ahli Madinah, qus fil jum'ati marrah, sampaikanlah kisah sekali sepekan. Fa in abaita fa marratain, kalau kamu tambah 2 kali. Fa in abaita fa thalath, kalau juga belum cukup 3 kali. Wala ulfiyannaka ta'til qauma wa hum fi hadithihim, dan jangan sekali-kali kamu datang ke suatu kaum sedang berbicara fataqta'uhu alaihim, lalu kau potong pembicaraannya. Walakin in istama'u haditsaka fahdithhum, tapi kalau mereka sendiri yang ingin mendengarkan ceritamu, maka ceritakan. Wajtani bis-saj'a fid du'a, dan hindari doa yang bersaja dikarang-karang, ya. Doa bersaja yang dikarang-karang. Fa inni ahidtu Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu yaqra'una dzalik, karena saya dapatkan Nabi, kata Aisyah radhiyallahu anha, dan para sahabatnya yaqra'una dzalik, tidak menyukai yang seperti itu. Kalau kebetulan bersaja dan sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita ikuti, tapi jangan takalluf, jangan terlalu mengada dan dipaksakan. Taib, karena tadi dia bilang jangan sampai bikin orang bosan, maka kita cukup sampai di sini supaya tuan-tuan tidak bosan. Ya, kita sambung besok lagi insyaallah. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam, wa subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.